Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo, Jody ya? Iya Ibu. Halo Jody, ayo silakan masuk. Boleh duduk di manapun yang memang kamu rasa nyaman ya sih. Boleh duduk di mana? Aku di sini aja boleh. Boleh ngambil bantuan. Boleh. Oke. Gimana duduknya? Udah nyaman belum? Udah. Oke, gimana nih kabar kamu hari ini? Kabar aku alhamdulillah baik, tapi lagi nggak baik juga sih Bu sebenarnya. Tadi kamu bilang lagi nggak baik ya. Mungkin kamu datang ke sini juga dengan tujuan ingin menceritakan sebuah masalah mungkin ya, karena memang kita sudah membuat janji sebelumnya. Nah, perlu kamu tahu, jadi sekarang kita ada di ruang konseling dan di sini memang hanya ada kita berdua. Sehingga apabila kamu ingin bercerita, insya Allah terjaga kerahasiaannya. Jadi kamu tenang aja ya. Nah, kamu nggak perlu terburu-buru. Jika memang ada masalah yang ingin kamu ceritakan, Ibu ada di sini dan siap untuk mendengarkan kamu kapanpun saat kamu sudah siap untuk menceritakannya. Mungkin sekarang aku bakal nyoba buat ceritain sekarang apa ya Bu. Jadi awal ceritanya tuh aku tuh dulu punya pacar, berarti mantan pacar aku ya Bu. Nah kita itu pacaran selama 4,5 tahun gitu Bu. Itu 4,5 tahun kan waktu yang lama ya Bu. Dan selama itu juga aku tuh nggak pernah ngerasa bahagia sama dia, karena si mantan pacar aku ini tuh dia tuh toksik gitu Bu. Toksik itu dalam artian dia tuh kadang suka kasar ke aku, suka ngerendahin aku, terus suka ngelarang aku apa sih, kayak kenalan sama siapa aja. Terus dia juga mengatur pertemanan aku. Terus kadang apa ya, uh, dia tuh suka bikin aku ngerasa aku tuh nggak pantas gitu loh Bu. Oke, tadi kamu mengatakan bahwa pacar kamu itu toksik gitu ya, sering melarang itu, melakukan ini itu yang memang dalam segi yang negatif. Nah, Ibu mengerti perasaan kamu. Apakah situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya atau ini memang mungkin baru terjadi belakangan ini? Uh, Sebenarnya Bu kayaknya baru belakangan ini aja sih. Soalnya di awal-awal kami pacaran tuh sifat dia ya baik banget gitu Bu, manis gitu, kayak ya selayaknya orang-orang baru pacaran gimana sih ya Bu. Tapi ternyata makin kesini makin lama dia tuh makin berani buat ngatain sama ngerendahin aku. Kayak ya tadi contohnya, dia tuh selalu bikin aku ngerasa nggak pantas. Terus aku kira kan dia tuh emang cuma bercanda gitu ya Bu, tapi lama kelamaan aku jadi mikir kayaknya ini tuh emang sifat asli dari si mantan pacar aku itu sendiri Bu. Oke, bisakah kamu menjelaskan lebih dalam lagi terkait kira-kira tindakan kamu yang seperti apa yang memang bisa membuat pacar kamu ini berlaku kasar sama kamu? Sebenarnya banyak banget sih Bu. Mungkin kalau aku ingat-ingat, pernah ada satu kejadian dimana aku tuh mau minjem pulpen ke teman cowok aku yang beneran teman gitu ya Bu. Ya. Tapi pas ketahuan dia tuh malah marah gitu, karena katanya aku tuh sampai dia tuh sampai mukul aku tuh Bu, karena katanya aku tuh berinteraksi sama cowok lain selain dia gitu. Terus dia tuh pernah sampai nyekik aku sama ngejedotin aku kepala aku Bu ke tembok. Terus kalau apa ya, kekerasan lain kayak kekerasan verbal sama non verbal lain mungkin aku masih bisa nerima gitu ya sedikit. Tapi buat hal yang tadi tentang dia ngebenturin kepala aku ke tembok, itu beneran aku nggak bisa nerima, dan menurut aku itu tuh sakit banget gitu Bu. Baik, Jody, sepertinya kamu memang mengalami masalah yang cukup berat ya dengan pacar kamu itu. Tapi karena tadi kamu menjelaskan bahwa kamu mengalami hubungan yang toksik dan mana di dalamnya itu ada tindakan-tindakan yang mengacu pada kekerasan gitu ya. Sebelumnya Ibu ingin memastikan dulu sama kamu, apakah kamu tidak keberatan apabila menceritakan hal ini kembali kepada Ibu gitu. Karena tadi kamu menjelaskan bahwa hal itu menyakiti kamu. Apakah ketika kamu menceritakan cerita ini kepada Ibu tidak akan menimbulkan rasa trauma kepada kamu? Enggak kok Bu, nggak apa-apa. Justru aku juga fine-fine aja cerita semuanya ke ibu, karena aku malah ngerasa kalau aku cerita tuh hati aku malah jadi lebih tenang gitu Bu. Karena
selama ini aku tuh cuma bisa mendem semuanya sendirian. Baik, jadi jika memang kamu merasa tidak masalah ya untuk menceritakannya kepada ibu, maka ibu akan melanjutkan sesi konseling ini. Sebelumnya ibu turut prihatin ya terhadap masalah yang sedang kamu alami saat ini. Hal ini pasti sangat berat bagi kamu. Nah, tapi ibu juga ingin bertanya ya, saat dia melakukan hal-hal itu yang tadi kamu jelaskan, apakah kamu pernah mencoba meminta bantuan kepada orang lain mungkin, atau kamu pernah menceritakannya kepada seseorang? Eh, enggak sih Bu, dari dulu emang beneran aku cuma mendem sendirian aja. Oke, baik. Jadi dari yang kamu ceritakan tadi, tampaknya ada banyak tekanan emosional ya yang memang kamu alami bersama pacar kamu itu. Apakah kamu saat ini sedang merasa terjebak dalam hubungan ini karena memang masih memiliki perasaan terhadapnya? Ya gimana ya Bu, yang namanya hubungan 4,5 tahun gitu kan pasti gak gampang juga ya buat ngilangin perasaannya. Jadi aku juga masih ada sedikit rasa gitu sama dia, tapi aku juga merasa apa ya, kalau aku tuh gak akan bisa kalau gak ada dia, karena aku tuh ngerasa rendah diri aja kalau gak sama dia gitu Bu. Oke, baik. Jadi tadi kamu menyebutkan bahwa kamu merasa rendah diri ya. Nah, boleh Ibu tahu kira-kira apa yang memang membuatmu merasa rendah diri ini sehingga kamu mungkin tadi merasa terjebak ya dalam hubungan ini? Karena mungkin faktornya tuh karena aku kan tadi bilang juga ya Bu kalau dia tuh suka ngata-ngatain aku dan suka ngerendahin aku. Nah dia tuh suka ngerendahin aku tuh dengan bilang kalau nggak ada lagi laki-laki lain yang mau sama aku gitu Bu. Jadi aku tuh mikir kalau aku nggak sama dia nanti aku mau sama siapa lagi. Terus aku juga kan emang kurang berani ya Bu interaksi sama cowok lain karena aku takut nanti malah dapat kekerasan dari dia. Terus ya itu juga Bu, jangankan apa ya, sama teman aja tuh kadang aku ngerasa bersalah gitu walaupun itu cuma teman aku. Jadinya sekarang aku tuh apa ya, dengan sikap dia yang kayak gitu bikin aku ngerasa tanpa dia tuh aku bukan siapa-siapa dan aku gak bakal punya siapa-siapa juga Bu. Baik, jadi Ibu sangat paham bagaimana perasaan kamu saat ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengapresiasi pada kamu bahwa kamu sudah hebat dan Ibu sangat-sangat bangga kepada kamu karena sudah berani untuk menceritakan hal ini kepada Ibu. Nah, tanpa kamu sadari, saat ini kamu sedang memupuk keberanian untuk melawan rasa rendah diri yang kamu rasakan tadi. Tentu ini mungkin tidaklah mudah ya bagi kamu, tapi Ibu yakin kamu anak yang kuat, kamu anak yang hebat, dan Ibu yakin kamu bisa melewati hal ini karena kamu juga sudah bisa bertahan ya hingga sejauh ini. Sebenarnya aku tuh masih ragu sama takut juga sih Bu, tapi aku pengen banget keluar dari kondisi ini. uh, apa ya, aku juga pengen gitu hidup kayak orang-orang pada umumnya. Aku pengen hidup kayak teman-teman aku juga pengen punya orang yang apa ya, bikin aku tuh percaya diri sama uh, aku tuh bisa gampang itu berkomunikasi sama orang lain. Baik, tadi kamu menyebutkan bahwa kamu sebetulnya masih ragu dan takut ya. Jadi, sebetulnya perasaan ragu dan takut itu merupakan sesuatu yang wajar, tapi bukan berarti kamu tidak mampu ya untuk melakukannya. Nah, di sini kita bersama-sama akan berjuang untuk melewati masalah ini. Kamu anak yang kuat dan Ibu yakin kamu akan bisa melewatinya dibersamai oleh Ibu. Bagaimana menurut kamu? Hmm, mungkin setelah ibu ngomong gitu aku juga jadi sadar dan apa ya, yakin kalau aku tuh punya kekuatan dan keberanian buat keluar dari ini semua gitu Bu. Aku juga jadi makin yakin gitu buat ngelewatin masa-masa ini Bu. Bagus, jadi kamu sangat hebat ya. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakang, kamu mengalami kurangnya kepercayaan diri atau rendah diri. Dan ibu merasa bahwa memang masih ada rasa takut dan rasa ragu dalam diri kamu. Namun yang paling penting adalah bahwa kamu saat ini sudah menyadari bahwa kamu rendah diri, bahwa kamu merasa ragu, takut gitu ya apa yang kamu rasakan.
Nah, apakah kamu menyadari bahwa hal ini mungkin saja diakibatkan oleh pengalaman masa lalu kamu yang memang tadi berpacaran gitu ya selama 4,5 tahun, yang mana kamu itu selama pacaran mengalami kekerasan gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita mencari cara agar kamu bisa membangun kembali kepercayaan diri kamu yang lebih kuat, tapi berdasarkan potensi yang memang kamu miliki ya, tidak mengikuti standar orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya Bu, sekarang aku jadi mulai sadar gitu Bu, kalau selama ini tuh aku kan ngerasa nggak cukup baik ya. Tapi mungkin ini tuh cuman karena mantan pacar aku ini terus menerus bikin aku tuh ngerasa apa ya, ngerasa begitu, ngerasa rendah diri, sampai bikin aku tuh sulit buat keluar dari hubungan ini gitu Bu. Oke, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa sulit ya untuk keluar dari hubungan ini. Coba sekarang Ibu ingin kamu bayangkan bagaimana jika kamu berhasil keluar dari hubungan ini. Kira-kira seperti apa hidup kamu nanti? Bagaimana perasaan kamu? Kayaknya aku bakal ngerasa lebih bebas sih Bu. Terus aku juga bakal ngerasa lebih percaya diri, dan aku bisa kembali buat berhubungan sama teman-teman aku yang sebelumnya pertemanan aku itu disetir sama dia. Dan aku juga bisa nemuin kebahagiaan aku tanpa harus bergantung sama orang lain atau mantan pacar aku itu. Baik, jadi berarti sekarang kamu sudah mulai menyadari ya bahwa kamu bisa mendapatkan kebahagiaan apabila kamu bisa melawan rasa rendah diri, rasa takut dan ragumu ini, sehingga bisa membentuk kamu menjadi diri yang lebih percaya diri. Tapi sebelum itu, sebelum kita melanjutkan kembali, Ibu ingin memastikan dulu bahwa kita ini berada dalam pemahaman yang sama gitu ya. Takutnya nanti Ibu memahami A dan kamu memahami B, sehingga ingin Ibu pastikan kembali. Dari yang kamu ceritakan, kamu sudah menyadari bahwa hubungan yang kamu jalani atau hubungan yang toksik ini mempengaruhi pandangan diri kamu, yang mana saat ini kamu mengalami rendah diri gitu ya, karena perlakuan yang tidak baik dari pacar kamu tersebut. Kamu juga memahami bahwa rasa rendah diri dan kekuatanmu lebih banyak muncul karena pengalaman yang kamu lalui itu. Nah, bagaimana Jody? Apakah kamu merasa sepemahaman dengan dan sesuai dengan apa yang Ibu rasakan? Iya Bu, aku mulai paham kenapa aku tuh bisa ngerasa kayak gini gitu. Ternyata selama ini aku tuh cuma terlalu banyak nyalahin diri sendiri, padahal mungkin masalahnya tuh bukan sepenuhnya salah aku gitu Bu. Oke, betul sekali ya Jody. Jadi yang penting sekarang kamu memang sudah mulai menyadari ya. Sebetulnya ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk melepaskan diri kamu dari rasa rendah diri tersebut. Kalau boleh Ibu simpulkan, jadi saat ini kamu ingin membentuk kembali kepercayaan diri kamu yang memang sempat menghilang gitu ya, dan kamu merasa rendah diri, agar nantinya kamu lebih berani lagi untuk berinteraksi dengan orang-orang dan tidak memiliki hubungan yang negatif dengan pacar kamu. Bagaimana? Apa itu benar? Iya Bu, aku pengen bebas dari hubungan itu dan merasa bahagia lagi tanpa adanya rasa takut ataupun cemas setiap hari, dan merasa percaya diri lagi untuk berinteraksi sama orang lain Bu. Baik, sekarang kita akan mencoba melihat kembali pengalaman yang sudah kamu lalui, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa saat ini kamu merasa rendah diri ya. Tapi setelah kita diskusikan, akhirnya kamu mulai menyadari bahwa rasa rendah diri itu muncul akibat dari hubungan kamu bersama pacar kamu. Nah, bagaimana? Apakah betul? Iya Bu, bener. Aku tuh sebelumnya gak pernah ngerasa rendah diri, tapi semenjak sama dia aku tuh selalu aja ngerasa kalau aku tuh apa ya, rendah gitu Bu. Oke, berarti kita memang satu sepemahaman ya. Sekarang mari kita coba lihat pengalaman yang sudah kamu lalui ini, tetapi dari perspektif yang lebih sehat. Bagaimana jika kita menganggap mungkin hubungan ini adalah sebagai pembelajaran bagi diri kita? Apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman ini untuk masa mendatang? Apa ya Bu? Aku bingung.
Mungkin aku dari pengalaman ini tuh aku jadi belajar kalau cinta tuh emang apa ya, nggak seharusnya bikin aku ngerasa takut atau nggak berharga. Terus selain itu juga aku jadi sadar bahwa penyebab rendah diri dari diri aku juga uh, dari apa ya, karena faktor orang lain gitu, bukan dari diri aku sendiri sebenarnya. Dan aku ngerasa untuk ngebalikin rasa kepercayaan diri aku adalah dengan keluar dari hubungan toksik itu dan belajar kembali untuk apa ya, percaya diri lagi gitu Bu. Bagus, jadi kamu sudah memiliki tekad dan semangat yang sangat besar ya. Sekarang mari kita mulai coba diskusikan atau bicarakan rencananya. Apa yang kamu butuhkan agar kamu dapat memiliki rasa kepercayaan diri itu kembali. Kayaknya kalau yang paling gampang sih aku butuh dukungan dari teman-teman, sahabat, sama keluarga aku sih Bu. Nah, menurut Ibu juga betul ya, kamu sebelum melangkah yang lebih jauh lagi, kamu harus memerlukan dukungan dulu dari orang lain. Ibu yakin kamu bisa melaluinya, terutama apabila ada keluarga, ada sahabat-sahabat gitu ya yang mendukung kamu. Selanjutnya, coba kita akan berfokus pada bagaimana membangun kembali kepercayaan diri kamu. Kamu sudah melalui banyak hal berat, dan sekarang kamu perlu memberikan penghargaan atau reward gitu ya terhadap diri kamu sendiri. Kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan untuk merasa lebih baik tentang diri kamu sendiri? Hmm, hal yang harus aku lakukan ya Bu. Ya, betul. Mungkin aku bisa mulai dengan hal-hal kecil dulu Bu, kayak mungkin aku bisa nulis hal-hal positif tentang diri aku setiap hari. Terus aku juga mungkin bisa kembali main sama teman-teman aku udah lebih banyak bergaul. Terus aku mungkin bisa research lagi tentang tanda hubungan yang sehat sama hubungan yang toksik, sehingga di kedepannya gitu aku tuh bisa terbebas atau menghindari hubungan yang toksik kayak gini lagi Bu. Nah, Ibu setuju juga ya dengan apa yang Judi katakan. Judi juga harus belajar untuk mengatakan tidak ketika memang Jody berasa dalam situasi atau kondisi yang memang membuat Jody kurang nyaman. Nah, dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas ketika kamu berhubungan dengan seseorang, hal tersebut juga bisa melindungi kamu dan menjaga kesehatan emosional kamu. Ibu yakin kamu akan bisa melakukan ini ya. Makasih ya Bu, sekarang aku ngerasa lebih tenang dan lebih yakin kalau aku tuh bisa keluar dari zona ini Bu. Oke, alhamdulillah ya, Ibu sangat bersyukur apabila sekarang kamu sudah memupuk dan menambah keyakinan kamu. Jadi sekarang kita perlu memastikan bahwa kamu tetap berada di jalur yang sehat dan bisa menghadapi tantangan-tantangan baru yang mungkin datang ya. Ini sih Bu, saya lebih apa ya, aku ngerasa sekarang lebih kuat gitu sekarang, tapi pastinya di depan masih ada tantangan-tantangan sih. Iya betul, dan hal itu wajar ya. Jadi tentunya di setiap langkah kita mungkin banyak tantangan-tantangan ya. Namun hadapilah tantangan tersebut dengan cara yang sehat, merupakan bagian dari proses kita. Jadi mari kita mulai dengan berfokus pada bagaimana kamu bisa menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kamu, dan kira-kira apa yang bisa mendukung yang akan kamu lakukan nanti. Bagaimana kamu merasa hubungan dengan teman-teman kamu dan keluarga kamu selama ini jadi? Sebenarnya aku tuh selalu apa ya, nutup nutupin sama aku selalu nutup diri dari mereka Bu, tentang apalagi tentang perlakuan si mantan aku itu Bu. Tapi kemarin aku sempet sih ceritain dikit-dikit gitu sama mereka. Awalnya aku juga ragu ya Bu buat cerita sama mereka, sama sahabat aku, sama keluarga aku. Tapi akhirnya aku pikir mau sampai kapan aku mendam semuanya sendirian. Ya, itu hal yang baik ya ketika kamu sudah mulai mencoba.
menceritakan hal-hal itu kepada orang-orang sekitar kamu, entah itu keluarga, teman, ataupun seseorang yang kamu percayai. Terkadang kita memang perlu bercerita agar mendapatkan support system ketika sedang berada di situasi yang sulit. Ya, jadi Iya sih Bu, itu kan emang hal yang baik ya. Emang apa ya, aku cuma berharap aku tuh bisa beradaptasi sama orang-orang di sekitar aku sih Bu. baik, selanjutnya kita akan fokus pada bagaimana kamu bisa berhubungan dengan baik dan berada di hubungan yang sehat ya bersama orang lain. Ketika kamu mulai merasa lebih kuat dan percaya diri, apakah kamu bisa memanfaatkan hal itu untuk membangun hubungan yang sehat dan memberikan dampak positif pada orang lain? Aku ngerasa kalau hubungan aku sama teman-teman dan keluarga aku bakal apa ya, jadi lebih baik. Dan sekarang mungkin dengan adanya komunikasi terbuka, kayak cerita, dan hal itu juga mungkin bisa ngebangun rasa kepercayaan diri aku, mungkin karena aku juga punya orang-orang yang baik di sekeliling aku juga sih Bu. Itu langkah yang sangat baik ya, Jody. Adapun dalam hubungan bersama pasangan, kamu mungkin bisa membangun hal-hal yang positif seperti saling membantu ketika kesulitan, saling mendukung, saling menghargai, dan lain sebagainya. Nah, dengan kamu melakukan hal-hal ini kepada pasanganmu nanti, atau mungkin kepada orang-orang sekitar kamu, kamu juga akan mendapatkan feedback gitu ya. Hal ini juga akan menumbuhkan perasaan yang sama pada mereka sehingga bisa terjalin suatu hubungan yang sehat. Makasih ya Bu, aku seneng banget ngedengarnya. Dan apa ya, itu bikin aku ya makin semangat sama makin yakin sih Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi, jika sekarang kamu sudah menumbuhkan rasa semangat pada diri kamu, Ibu senang kamu memiliki tekad yang kuat. Nah, jadi saat ini mari kita mulai dengan menetapkan tujuan jangka pendek. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan beberapa waktu ke depan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memastikan bahwa kamu tetap bisa menjaga diri kamu dan tidak kembali ke situasi hubungan yang tidak sehat? Tujuan jangka pendek tuh yang dekat-dekat ini bakal aku lakuin ya Bu. Ya, entah itu mungkin seminggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin kalau buat seminggu ini aku bakal apa ya, ngebangun kepercayaan diri aku dulu sih Bu, dengan mungkin aku bisa nyoba dulu berinteraksi sama orang-orang, mulai apa ya, rutin bergaul lagi gitu sama teman-teman aku. Terus kalau aku udah punya apa ya, mungkin kalau aku udah punya rasa percaya diri, aku makin yakin kalau aku tuh bisa ninggalin hubungan toksik itu sih Bu. Oke, jadi itu adalah tujuan yang bagus ya. Jadi untuk sekarang kamu sudah mulai memiliki tujuan yang dalam jangka pendek ya, atau dalam jangka waktu yang sudah dekat. Tapi bagaimana kamu melihat diri kamu di masa depan? Kira-kira apa yang ingin kamu capai dalam hubungan dengan orang lain, atau bisa dibilang bagaimana tujuan jangka panjang kamu ke depannya? Udah jelas, karena aku udah keluar dari hubungan toksik dan aku pengen keluar dari hubungan toksik, berarti di depan aku berharap diri aku tuh apa ya, punya hubungan yang sehat gitu sama entah pasangan aku, teman aku, keluarga aku, atau siapapun yang udah aku temuin. Aku juga mau belajar buat berkomunikasi dengan lebih baik, sama aku tuh harus bisa menjaga batasan diri yang sehat gitu. Kalau aku emang gak suka ya aku harus bilang. Terus aku juga mungkin harus saling support sama siapapun yang aku kenal, dan menurut aku dengan begitu aku bisa ngebangun rasa percaya diri aku lagi sih Bu. Oke, jadi yang Ibu lihat sekarang Jody sudah memiliki tujuan ya, entah itu tujuan dalam waktu yang dekat atau tujuan yang memang jangka panjang ke depannya. Nah, tapi untuk mencapainya kita bisa memulai dengan
mencoba menetapkan langkah-langkah yang lebih konkret. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan dengan atau dalam waktu yang dekat ini untuk menjaga hubungan sehat dengan orang-orang sekitar kamu? Mungkin aku bakal terus mencoba komunikasi aja sama orang sekitar aku, sama keep in touch gitu loh Bu. Oke, jadi Ibu sangat bangga dengan kemajuan yang sudah kamu buat ya, dengan tujuan-tujuan, dan tadi kamu juga sudah mulai memikirkan langkah-langkahnya ya. Tapi terus ingat jadi bahwa tujuan ini harus kamu ingat ya, dan ini sangat penting karena hal ini menjadi arah bagaimana kamu menjalankan kegiatan-kegiatan kamu ke depannya, dan proses yang kamu jalani sekarang untuk mencapainya itu akan membentuk kepribadian kamu yang lebih baik lagi, yang asalnya rendah diri menjadi percaya diri. Nah, Ibu yakin kamu nanti bisa mencapainya, dan jangan ragu untuk kembali kepada Ibu jika kamu memang masih membutuh bantuan lebih lanjut. Sekarang, kamu tadi sudah menetapkan tujuan yang jelas, mengenali tantangan yang ada, dan mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mencapainya. Nah, sekarang waktunya bagi kamu untuk mengambil tindakan yang sudah tadi kita rumuskan, yang sudah tadi kita diskusikan, dan menerapkannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Apa yang kamu rasakan setelah kita banyak berbicara nih tentang hal ini? Aku ngerasa kayak aku lebih siap aja sih buat keluar dari hubungan toksik itu, karena apa ya, aku tahu sih kedepannya pasti gak mudah dan pasti banyak tantangan, tapi aku yakin kok aku pasti bisa melewatinya. Betul, Ibu juga yakin ya kamu bisa melewatinya. Proses ini tentunya akan memerlukan waktu dan kesabaran ya. Jadi, tetapi Ibu melihat kamu saat ini sudah menunjukkan semangat dan komitmen yang luar biasa. Nah, teruslah kamu untuk bergerak maju ke depan dengan penuh percaya diri ya. Dan apabila kamu merasa ada hambatan, ingatlah bahwa saat ini kita sudah membuat rencana-rencananya ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung lagi. Dan Ibu di sini akan membersamai kamu, atau bahkan jika kamu berada di jalan yang buntu, mungkin Ibu di sini akan selalu membantu kamu. Ibu yakin tekad dan keberanian yang ada pada diri kamu saat ini akan membuahkan hasil yang baik ya, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin kamu capai. Aku pasti bakal ngelakuin semuanya semaksimal mungkin sih Bu. Makasih banyak ya Bu udah bikin aku merasa siap dan makin yakin buat ninggalin hubungan yang toksik kayak gitu, dan apa ya, bikin aku merasa aku tuh punya tujuan gitu, entah itu tujuan dalam waktu dekat ataupun tujuan dalam waktu jangka panjang gitu Bu. Baik, jadi Ibu juga sangat senang ya apabila memang konseling pada hari ini membantu kamu menjadi lebih yakin lagi, menjadi lebih semangat lagi. Dan ingat tadi kata Ibu, kalau misalkan kamu berada dalam jalan buntu atau kamu masih memerlukan bantuan, jangan ragu untuk datang kembali kepada Ibu. Nah, karena mungkin sesi saat ini sudah cukup ya, mari kita akhiri. Sekarang kamu coba mulai gerak-gerakan apa yang sudah kita bicarakan tadi ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Oke. Kasih juga ya Jody sudah datang ke sini. Mungkin nanti kita ada kesempatan lain di sesi selanjutnya ya. Oke Bu, mungkin aku mau langsung balik ke kelas aja ya Bu. Oke, hati-hati ya dan tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih Bu. Semangat ya. Ya Bu.